melakukan prosesi pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2023. Bersama-sama saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian, pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2023 telah diresmikan. Boleh sekali tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Meskipun banyak tantangan di masa depan, adanya resesi maupun inflasi, kami yakin sektor pertanian Indonesia bisa semakin maju untuk menyambut tahun 2023. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jogja Channel, kita mendengar sambutan dan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rakernas 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, beserta rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2023, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat menghadiri rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2023. Hadirin sekalian, beban sektor pertanian cukup berat. Sektor ini harus mampu menyediakan pangan bagi lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia. Ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan juga menjadi persoalan kritikal yang harus senantiasa dikelola dengan baik seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan. Sebagaimana pernah diutarakan oleh Henry Kissinger, mantan Menlu Amerika Serikat dan pemenang Nobel perdamaian, dia mengatakan, kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat. Kuasai energi, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kita diingatkan untuk tidak lengah dalam menyikapi urusan pangan dan energi. Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali sebesar 5,61 pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan semakin berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, termasuk produksi dan distribusi pangan global. Dampak perubahan iklim dan iklim ekstrim yang sangat sulit diprediksi, begitu pula tekanan geopolitik dunia yang menyebabkan harga pangan melambung serta memicu krisis pangan global, semuanya menjadi tantangan yang harus kita antisipasi bersama. Oleh karena itu, Rakernas momen penting untuk menajamkan prioritas dan program kerja pembangunan sektor pertanian serta mensinergikan
eksekusi seluruh jajaran Kementerian Pertanian dari pusat sampai ke daerah beserta seluruh pemangku kepentingan terkaitnya. Hadirin yang saya hormati, saya ingin sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama. Utamanya agar sektor pertanian semakin kuat serta mampu menjadi pengendali inflasi guna menghadapi krisis pangan dunia. Pertama, Kementerian Pertanian agar mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat dalam menghadapi krisis pangan dunia, serta fokus mendorong pengembangannya termasuk penetapan target produksi dan lokasinya. Produksi beras misalnya berdasarkan data BPS memang selalu surplus setiap tahun. Tapi perlu menjadi perhatian bahwa jumlah suplai beras cenderung menurun dari tahun ke tahun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada tahun 2022. Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun, artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun. Kedua adalah fakta bahwa lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Tadi juga disinggung oleh Pak Menteri, ini masalah kritikal. Hal ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan kita apabila tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi. Saya diceritai oleh Pak Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono, yang mengatakan bahwa dia menjaga lahan pertanian sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila ada satu kabupaten yang terpaksa dia harus menggunakan sebagian dari tanah pertanian, dia harus mengganti lagi sehingga jumlahnya tidak akan berkurang secara terus-menerus. Saya kira kalau semua daerah menurut Bupati mempertahankan lahan ini, pasti masalah produksi beras tidak akan bisa kita pertahankan. Ini saya kira tantangan besar yang kita hadapi. Kementerian Pertanian saya minta membuat terobosan-terobosan untuk lompatan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian. Harapannya walaupun lahan terbatas, produktivitas dan pendapatan petani dapat terus ditingkatkan. Saya memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan seluruh jajaran yang selama ini kami dilaporkan telah menjaga dan mempertahankan produktivitas pertanian di Indonesia. Selain itu perlunya menggandeng berbagai pihak, baik petani, individu maupun kelompok, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penelitian, sehingga tercipta inovasi-inovasi aplikatif seperti penemuan bibit unggul, teknologi pertanian, serta sasaran dan prasarana pertanian. 3. Giatkan program diversifikasi pangan lokal secara masif. Pangan lokal secara masif. Masyarakat Indonesia saat ini masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok. Kementerian Pertanian menargetkan konsumsi beras
turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun. Ini saya menurut data yang saya dapat. Dari sekitar 92 kg per kapita pada tahun 2020. Selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan melalui pengembangan hulu hilir pangan lokal. Saya lihat sudah mulai dikembangkan jagung, kemudian juga sorghum, kemudian juga sagu itu dan lain sebagainya. Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung juga dengan riset. Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor swasta di dalam program diversifikasi pangan serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya. Selanjutnya, Kementerian Pertanian perlu terus bersinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk menyukseskan prioritas pembangunan nasional seperti korporasi petani dan juga modernisasi pertanian. Terkait pembiayaan petani, terutama kur pertanian, perlu terus dibangun sinergi dengan pihak bank serta peningkatan pendampingan dan pembinaan petani agar lebih mudah mengakses sumber pembiayaan. Saya juga mengapresiasi atas capaian KUR yang selama ini dilakukan dan terus ditingkatkan. Terakhir, bagi pejuang pangan, ini semua pejuang ini, yaitu para petani serta generasi muda, saya minta terus semangat dan bekerja keras meningkatkan produksi dan kegiatan petani. Petani masa kini harus melek teknologi dan selalu terbuka dengan inovasi baru. Terus mau mempelajari hal-hal baru, berkolaborasi dalam kelompok tani dan berkorporasi. Kesejahteraan petani dapat kita wujudkan jika kita mampu bekerja bersama. Hadirin yang berbahagia, saya memberikan apresiasi atas kolaborasi dan kerja sektor pertanian yang telah dibangun selama ini. Terima kasih. Pertanian dan pangan Indonesia dipandang tangguh dan berhasil mencapai swasembada beras selama 2019 sampai 2021. Ini kita sudah mendapatkan penghargaan dari internasional. Capaian ini tidak hanya cukup dipertahankan, tapi perlu terus ditingkatkan demi kemandirian pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat dan tentunya juga para petani khususnya. Saya berharap Rakernas dapat mendorong pada sinergi dan kesiapan semua pihak untuk menghadapi beragam tantangan, khususnya dalam mengendalikan inflasi dan antisipasi krisis pangan dunia, manfaatkan dan ciptakan peluang-peluang untuk terus berbenah dan menuju kinerja dan capaian yang lebih baik. Kita bersyukur
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan lahan yang luas dan juga komoditi pertanian yang banyak ragamnya. Kalau saya menyitir sebuah ayat Al-Quran, Allah mengatakan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Saya jadikan di bumi itu gunung-gunung di atasnya. Wa baraka fiha, dan saya memberkatinya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan berbagai makanan pokok yang diberikan di satu negara dan juga tidak diberikan ke negara yang lain. Nah, ketika Allah menentukan itu untuk Indonesia, ternyata kita tidak diberikan banyak sekali komoditi yang tidak ada di negara yang lain. Mungkin ketika menciptakan Indonesia, Allah sedang tersenyum. Tidak banyak komoditi kita. Inilah, karena itu kalau kita bekerja keras, berjuang, dan terus, saya kira kita tidak akan menghadapi krisis pangan walaupun di dunia terjadi. Karena itu mari kita bangun apa yang Allah berikan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin. Ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.